Warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh belum mendapatkan bantuan. Kondisi di beberapa ruas jalan yang ada sulitnya akses darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh mengakibatkan terhambatnya pasokan logistik bahan makanan untuk disalurkan kepada warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor yang hancur setelah diterjang banjir bandang setinggi lebih dari 3 meter. Tidak adanya sumber air bersih pasca banjir bandang membuat para warga yang saat ini tinggal di posko pengungsian mengalami krisis untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara itu, bantuan logistik bahan makanan yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang hanya dapat dilakukan melalui jalur udara. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews bersama saya Diendra Mukni. Pemirsa, sepekan diterjang banjir bandang, ribuan rumah di Kabupaten Aceh Tamiang masih porak-poranda. Ratusan kendaraan yang hancur juga masih teronggok di pinggir jalan. Kondisi di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang rusak parah usai diterjang banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu. Ribuan rumah warga juga hancur tersapu air, bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Ratusan kendaraan yang terbawa arus air saat ini masih teronggok di sisi kiri dan kanan jalan. Tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, beberapa di antaranya terdapat kendaraan besar seperti truk tangki dan bus yang tengah melintas. Banjir bandang juga menyisakan tumpukan lumpur setinggi hingga 30 cm dan hampir menutup seluruh badan jalan. Warga mengaku hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah dan bertahan dengan makan mie instan yang dibelinya dengan harga tinggi. Bantuan secepatnya, jangan pesawat dari hari minus ketiga, pesawat lewat-lewat tapi bantuan tak ada. Itu yang mengecewakan. Tuh apa pesawat pantau-pantau kalau nggak ada bantuan, kasihan masyarakat. Saat ini lebih dari 50 warga diduga tewas dan hilang akibat tersapu banjir bandang. Sementara untuk jumlah pastinya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum mendatanya. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir yang menerjang Aceh Tamiang, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Muhammad Alfi di Posko Darurat Pengumpulan Data Bencana Aceh Tamiang. Selamat sore Alfi, sejauh ini bagaimana penanganan banjir bandang di Aceh Tamiang? Selamat sore, Jendra. Untuk saat ini banjir di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri sudah tidak lagi terjadi. Namun sejumlah pemukiman warga ada di beberapa kecamatan, tepatnya di 12 kecamatan yang ada, itu hampir seluruhnya rata. Bahkan ada di satu desa, yaitu desa di Kecamatan Sekerak, itu hilang, Diandra. Baik, sejauh ini apakah sudah terdata berapa jumlah korban yang meninggal dunia maupun juga yang masih hilang, Alfi? Untuk data per hari ini yang berhasil saya peroleh dari pos yang ada di sini, untuk yang korban tewas sendiri itu ada 40 orang, namun yang hilang sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat. Seperti itu. Baik, sementara itu untuk evakuasi warga sejauh ini jalannya seperti apa? Kalau untuk evakuasi warga sendiri, sampai hari ini tim dari TNI maupun Polri masih terus melakukan ke penelusuran ke desa-desa yang sampai hari ini belum bisa yang kemarin belum bisa dimasuki, hari ini mulai dimasuki secara perlahan karena air juga sudah mulai turun. Baik, posko pengungsian saat ini dipusatkan di mana dan kendala pendistribusian saat ini seperti apa, Alfi? Kalau untuk posko pengungsian sendiri saat ini dipusatkan di Gor Kabupaten Aceh Tamiang yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan untuk pendistribusian bahan makanan logistik sendiri, hari ini yang sebelumnya sudah hanya bisa dilakukan melalui udara,
hari ini sudah bisa masuk melalui jalur darat. Namun dari pemerintah daerah sendiri mengalami kesulitan untuk mendistribusikan bahan logistik ini ke desa-desa, khususnya di daerah yang pedalaman. Sebab ada beberapa kendaraan milik Pemkab sendiri yang ikut terendam banjir sehingga tidak bisa dipergunakan. Begitu. Terima kasih Alfi melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat sore, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, akses darat Aceh Tamiang mulai terbuka. Pemerintah bergerak cepat mengirimkan truk BBM dan alat berat dari Medan, Sumatera Utara. Penanganan bencana di Aceh Tamiang dipercepat. Sejumlah kendaraan pengangkut BBM milik Pertamina serta alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dikerahkan menuju Aceh Tamiang untuk menjangkau wilayah yang terisolir. Video unggahan dari udara Sekretariat Kabinet memperlihatkan deretan truk BBM, truk logistik dan kendaraan berat lainnya mengantre melewati jalan yang masih terendam banjir. Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang terisolir usai banjir menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kelangkaan BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara belum juga teratasi. Warga rela menunggu hingga 24 jam di SPBU berharap pasokan BBM segera datang. Beginilah pemandangan antrean panjang kendaraan di salah satu SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan yang antre mengular ini bukan sedang mengisi BBM, melainkan sengaja diinapkan oleh pemiliknya sambil menunggu datangnya pasokan BBM dari depo Pertamina. Kejadian ini sudah berlangsung selama 1 pekan. Sulitnya memperoleh BBM membuat warga rela menunggu di SPBU meski pasokan BBM tak pasti kapan akan datang. 24 jam di sini dari malam. Ngapain ditunggu, Bang? Mengharap minyak biar ada itu jalan ke pasar. Bisa narik ya. Bisa narik. Okay. Kan buat cari makan kita kan. Iya. Jadi sampai sekarang belum datang. Belum datang, Bang. Masih di situ kendaraan kita. Masih nunggu sampai sekarang. Kelangkaan BBM di Mandailing, Natal disebabkan terhambatnya pasokan BBM akibat banjir dan tanah longsor yang memutus jalur transportasi. Pemkab Mandailing, Natal telah menyurati Kementerian ESDM, Dirjen Migas hingga Pertamina meminta pengalihan suplai BBM dari depo Pertamina Sibolga ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Tulukabung, Sumatera Barat. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Perbaikan jalan provinsi di kawasan Lebah Anai dikebut agar arus logistik dan mobilitas masyarakat bisa kembali berjalan. Ditargetkan dalam waktu 2 minggu perbaikan jalan darurat bisa selesai. Sejak diterjang banjir bandang, ruas jalan di Lembah Anai mengalami erosi parah dan putus total di beberapa titik. Pemerintah pusat dan balai jalan bergerak cepat, menurunkan alat berat dan tim teknis untuk membangun jalur darurat yang ditargetkan selesai dalam 2 minggu. Arus logistik dan mobilitas masyarakat bisa kembali berjalan terbatas. Sementara perbaikan permanen akan dirancang secara bertahap, termasuk peningkatan pengawasan tebing dan drainase untuk mencegah banjir dan longsor serupa terulang. Kini ruas jalan di Lembah Anai sudah bersih dan dapat digunakan kembali meski masih terbatas. Nantinya kendaraan yang bisa melewati jalan ini dibatasi karena proses perbaikan masih berjalan. Ingin memastikan nanti secara temporer, saya ulangi, secara temporer, sementara ini bisa terhubung kembali. Tetapi nanti baru bisa digunakan secara terbatas untuk mendukung mobilitas yang sifatnya esensial. Ini bisa kita lakukan mudah-mudahan dalam 2 minggu, dalam waktu 2 minggu sesuai dengan penjelasan dari Kepala Balai tadi, ini bisa terhubung secara temporer. Mungkin baru bisa 1 ruas saja, sehingga harus bergantian. Oleh karena itu nanti teman-teman dari TNI Polri saya mohon bantuan juga untuk membantu menjaga agar ini tertib dan bisa digunakan benar-benar untuk yang sifatnya mendesak atau esensial.
Sebelumnya ruas jalan di Lembah Anai lumpuh total akibat diterjang banjir bandang dan longsor. Kondisi ini membuat beberapa desa terisolir dan distribusi logistik tidak dapat disalurkan dengan cepat. Tumpukan lumpur dan batu besar menghalangi badan jalan di sekitar jembatan kembar. Pasca kejadian, petugas gabungan berjibaku berusaha membersihkan lumpur di sekitar jembatan agar bisa segera dilewati. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.